Amin, apa kabarnya semua para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya sehat walafiat wa amin. Oke, sebelumnya Wak Min ucapkan selamat datang yang menonton video ini. Baru jumpa lagi bersama Wak Min ya, Presi Mantul. Nah, sebelumnya kita bahas Presi semalam, Wak. Ya, bisa dibilang agak lumayan. Semalam tuh Wak Min persisikan Espanyol melawan Rayo Vallecano. Semalam tuh Wak Min persisikan Wak Min pasang tahan di Rayo Vallecano di tanah setengahnya sama di under di 2,5-nya. Skor akhirnya tuh 0-2. Kedua tim kena kartu merah. Nah, di sini handicapnya kita kena dan di undernya kita kena juga, Wak. Di Borussia Mönchengladbach melawan Hertha Berlin. Semalam tuh Wak Min persisikan Wak Min pasang di pur di 3/4-nya sama di over di 2/3/4-nya. Di sini kita handicapnya kita kena ya setengah ya kan. Tapi sayangnya di over 2/3/4-nya kita kurang kena karena itu gagal penalti sekali sama Pan udah kena kartu merah ya kan. Di menit 70-an. Nah, di Lyon melawan Troyes. Malam tuh Wak Min persisikan Wak Min pasang di pur di 1/4-nya sama di under di 3,5-nya. Kira Wak Min di sini bakalan Troyes itu nggak bakalan menggoli. Ya, makanya di sini dia Lyon itu ngebanting. Di sini handicap kita kena, tapi sayangnya di undernya kita patah, Wak. Nah, di Norwich melawan Millwall. Semalam tuh Wak Min persisikan Wak Min pasang di pur di 1/4-nya di Norwich sama di over di 2-nya. Skor akhirnya tuh 2-0 aja. Di sini handicap kita kena, tapi di overnya kita draw. Nah, ini bill yang mau pasang. Di sini ada 3 bill, ya agak lumayan lah dibilangin, walaupun banyak potongan bandotnya. Nah, di bill pertama di sini menang 2, draw 2. Bawa sekalian bisa sendiri. Nah, bill kedua di sini kena potongan bandotnya di kalah setengahnya sama di menang setengah. Nah, sama bill ketiga, Wak sekalian bisa sendiri. Bill boom ya agak lumayan lah ya kan, setidaknya masih tetap profit. Oke, Wak. Jadi sekali lagi, selamat lah ya kan untuk sosok Wak Min yang udah pandai pilih-pilih prediksi Wak Min, yang udah mantau dan comot-comot prediksi dari Wak Min. Kita masih tetap profit. Nah, lanjut di Liga malam minggu ini, Wak. Oke, Wak. Jadi untuk sosok Wak Min yang di YouTube ini, kalau mau gabung ke warung Wak Min, boleh. Masuk Wak Min ada di kolom komentar atau deskripsi. Nah, kalau mau tahu info single bed, boleh pantau FB Wak Min. Wak Min letak linknya di kolom komentar. Oke, Wak. Nah, Wak, nggak usah bacot lagi. Langsung aja Wak Min kasih prediksi Wak Min untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wak Min agar Wak Min terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi Wak supaya nggak ketinggalan prediksi Wak Min selanjutnya. Ada 5 pertandingan yang habiskan untuk malam ini. Ya, karena di Liga malam minggu di tanggal 20 Agustus makanya Wak Min bawa 5 tim. Nah, langsung masuk aja ke pertandingan pertama di Liga Jerman. Borussia Dortmund melawan Werder Bremen. Di klasemen sementara, Borussia Dortmund ini dia peringkat ketiga, sedangkan Werder Bremen ini peringkat ke-10. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Borussia Dortmund, sekali kemenangan untuk di Bremen, dan 2 kali berakhir imbang. Tapi di tonton sebelumnya, karena Bremen ini dia dari Bundesliga 2. Untuk 6 terakhir, Borussia Dortmund 3 menang 1 draw 2 kalah. Sedangkan 6 terakhir, Werder Bremen 2 menang 3 draw 1 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kritis lagi. Dari sini Wak ada berapa pemain yang tidak masuk bermain. Untuk di Borussia Dortmund ada 2, sedangkan di Bremen ada 2 juga, dan 3 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Dortmund. Untuk permainan Dortmund bermain di home-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, sementara kita di sini Borussia Dortmund ya Wak sendiri ya kan, permainannya belakangan ini lagi acak adut. Sedang permainannya Werder Bremen bermain di wing-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Nah, sementara kita di sini ya Wak bisa sendiri ya kan, dia dari Bundesliga 2 naik ke Liga Bundesliga 1-nya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot ini handicap Borussia Dortmund yang pur Werder Bremen 1,5, 1/4, 1/3/4 sama 1. Kalau di Avendernya 3/4, 3,5, 3/3/4 sama 3. Nah, di sini purannya cukup lumayan besar, apalagi di terakhirnya Borussia Dortmund tuh ngebantai Freiburg. Nah, Arsenal di sini pun kecondong ke Borussia Dortmund. Di sini Wak Min pasang di pur di 1/4-nya. Kalau di Avendernya, Wak Min pasang di under di 3/3/4-nya. Karena Wak Min yakin di sini Werder Bremen sebagai bermain di wingnya itu nggak bakal ngegoli di kandangnya Borussia Dortmund. Oke, Wak. Lanjut Wak yang kedua ke Liga Premier Inggris. Leicester melawan Southampton. Di klasemen sementara di sini, Leicester ini dia peringkat ke-15, sedangkan Southampton ini dia peringkat ke-17. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Leicester dan sekali kemenangan untuk di Southampton, dan 2 kali berakhir imbang. Untuk 6 terakhir, Leicester
4 menang 1 draw 1 kalah. Sedangkan 6 terakhir Southampton 1 menang 3 draw 2 kalah. Nah, kita juga Wak, sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipermain. Untuk di Leicester ada 2, sedang di Southampton ada 2 juga. Dan masing-masing tim cuma 1 pemain yang masih dipertanyakan. Untuk permainan Leicester bermain di home ya, 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, sementara di sini Leicester sebagai tim tuan rumah permain cukup lumayan bagus. Ya, di sini dia 2 kali menahan kekalahan, 4 kali berakhir imbang dan selebihnya 4 kali kemenangannya. Sedang permainan Southampton bermain di away-nya, 2 draw 3 kalah. Nah, sementara di sini ya Wak bisa sendiri di sini performanya Southampton bermain di away-nya cukup acak adut. Nah, kita juga Wak, pasaran ini cap yang dikasih bandot. Di sini bandot ini di cap Leicester yang pur, Southampton setengah, 3/4, seperempat sama 1. Kalau di tiap Aventernya 2/3/4, 3, 2,5 sama 3/4. Nah, di sini Wak bermain aman di pur di seperempatnya, karena oddsnya itu kecondong Leicester bisa di selisih 1 dilihat dari pur setengahnya. Kalau di tiap Aventernya Wak pasang di under di 3-nya, karena Wak meyakin di sini Southampton pasti ya agak berat menyetak di kandangnya Leicester, karena Wak meyakin di sini Leicester tuh menang tipis ya 1-0 aja ataupun 2-0. Oke Wak, lanjut Wak, Bournemouth melawan Arsenal. Di klasemen sementara Arsenal ini peringkat kedua, sedangkan Bournemouth ini dia peringkat 11. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Arsenal dan sekali kemenangan untuk di Bournemouth dan sekali berakhir imbang. Tapi di tontonan sebelumnya, untuk 6 terakhir Bournemouth 2 menang 4 kalah, sedangkan 6 terakhir Arsenal 6 menang beruntun. Nah, kita juga Wak, sumber kita lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak terus main untuk di Bournemouth 3, sedang di Arsenal cuma 1 pemain dan 1 permainan lagi yang masih dipertanyakan untuk di Bournemouth. Untuk permainnya Bournemouth bermain di away-nya, bermain di home-nya, 3 menang 2 kalah. Nah, sementara di sini Bournemouth sebagai tim tuan rumah permain cukup lumayan bagus, apalagi di dia ini naik ke Liga Premier Inggris ya. Sedang permainan Arsenal bermain di wing ya, 3 menang 2 kalah. Nah, sementara di sini Arsenal ya Wak bisa sendiri performanya apalagi belakangan ini cukup lumayan bagus. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot ini handicap Arsenal yang pur, Bournemouth 1/4, 1,5, 1 sama 1/3/4. Kalau di Aventernya 2/3/4, 2,5, 3 sama 2/4. Nah, dilihat dari pasarannya ini cukup lumayan besar, apalagi Arsenal itu performanya cukup lumayan bagus, ya kan? Apalagi Gabriel Jesus itu lagi gacor-gacornya. Nah, di sini untuk pasang di pur di satunya bermain aman. Kalau di Aventernya boleh pasang di over di 2/4-nya. Oke Wak, lanjut Wak ke Liga Portugal. FC Porto melawan Sporting Lisbon. Di klasemen sementara FC Porto ini dia peringkat pertama, sedangkan Sporting Lisbon ini dia peringkat ke-6. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di FC Porto dan sekali kemenangan untuk di Sporting Lisbon dan 3 kali berakhir imbang. Untuk 6 terakhir FC Porto 6 menang beruntun, sedangkan 6 terakhir Sporting Lisbon 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, kita juga Wak, sumber kita lagi. Dari sini Wak, masing-masing tim 2 pemain yang tidak dipasang main. Untuk permainnya FC Porto bermain di home-nya 5 menang beruntun. Nah, dalam sebelum terakhir di sini FC Porto Wak bisa sendiri permainnya cukup lumayan bagus. Dalam sebelum terakhirnya dia belum pernah mengalami kekalahan sebagai tim tuan rumah. Sedang permainnya Sporting Lisbon bermain di away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, sementara di sini Sporting Lisbon ya Wak bisa sendiri permainnya dalam 10 menit terakhirnya bermain di away-nya dia cuma sekali menang kekalahan, itu melawan FC Porto di Liga kejuaraan Portugal ya. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap FC Porto yang pur, Sporting Lisbon setengah, 1/4 sama 3/4. Kalau di Aventernya 2,5, 2,4 sama 2/3/4. Nah, di sini oddsnya pelan kecondong ke Porto di pur seperempatnya, tapi untuk pur setengahnya itu odds minusnya jelas ke Sporting Lisbon, karena Wak yakin di sini ini bakalan terjadinya imbang. Nah, di sini Wak pasang di tahan di 3/4-nya. Kalau di Aventernya Wak pasang di over di 2/4-nya. Kalau Wak sekalian bermain aman, pasang di over di 2/4-nya, karena dilihat dari pasaran 2,5-nya minimal 3 gol itu di laga ini udah terjadi. Oke Wak, lanjut Wak ke terakhir ke Liga Spanyol. Celta Vigo melawan Real Madrid. Di klasemen sementara Real Madrid ini peringkat ke-5, sedangkan Celta Vigo ini dia peringkat ke-9. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 5 kali kemenangan beruntun di Real Madrid dan sekali berakhir imbang. Nah, di terakhir Wak bisa sendiri di sini Real Madrid gimana gacornya. Untuk terakhir
Celta Vigo 1 menang 3 draw 2 kalah. Sedangkan 6 terakhir Real Madrid 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, ketiga Wak, sumber guys lagi. Nah di sini Wak, ada beberapa pemain yang tidak dipermain. Untuk di Celta Vigo ada 2, sedang di Real Madrid ada 3 pemain. Untuk pemain Celta Vigo bermain di home ya, 2 menang 1 draw 2 kalah. Langsung terakhir di sini Celta Vigo sebagai tim ke rumah permain cukup bagus. Di sini dia cuma 2 kali menang kekalahan, 3 kali berimbang dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Sedang pemain Real Madrid bermain di UI-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Langsung terakhir di sini Real Madrid ya Wak bisa sendiri di sini permain cukup lumayan bagus. Nah kita juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Real Madrid yang pur Celta Vigo 3/4 1,5 sama 1/4. Kalau di openernya 2/3 3 2,5 sama 3/4. Nah di sini pasarannya jelas yang dulu aku Real Madrid. Apalagi oddsnya itu ya Wak bisa sendiri kan di pur setengahnya sama di pur di 3/4 ya. Di sini Wak itu pasang di pur di Real Madrid di setengahnya. Kalau di openernya Wak pasang di over di 2,5. Oke Wak. Nah Wak, itu di tim terakhir Wak bersihkan. Jadi kalau satu ambil ya kalian boleh ambil, ikut ambil. Kalian pilih-pilih lah satu ambil. Kalau kalian gabung nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta campuran atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak undur dulu. Maaf kalau masalah kata. Kalau mau tahu info-infonya bisa orang langsung. Wassalamualaikum amin, ada di kolom komentar, ada deskripsi. Dan terima kasih selalu support selalu amin. Salam sementing yakin.